Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri A. Saiful Basit dengan nomor NIM 2206059, dan di sebelah kanan saya ada Saya Ahmad Taufik dengan NIM 2206036. selanjutnya. Dan saya Lea Siti Sauni dengan nomor induk mahasiswa 2206040. Kemudian di sebelah kiri saya Yoga Agustiansyah dengan NIM 2206050. kami berempat akan menjelaskan tentang aplikasi perkantoran. Penjelasan mengenai aplikasi perkantoran itu merupakan perangkat lunak atau software yang biasa digunakan dalam perkantoran. Aplikasi perkantoran umumnya terdiri dari aplikasi seperti pengelola kata, lempar kerja, pembuat presentasi, dan lain-lain. Dalam dunia kerja, aplikasi perkantoran memang dibutuhkan oleh para pekerja untuk memudahkan pekerjaan dan mengelola data, sehingga setiap pekerjaan dituntut untuk wajib mampu mengoperasikan berbagai aplikasi kantor. Selain digunakan di perkantoran, software perkantoran tersebut biasa juga digunakan oleh orang umum dalam kehidupan sehari-hari, baik warga sipil ataupun pelajar. Contoh aplikasi perkantoran yang umumnya digunakan adalah Microsoft Office, yang terdiri dari program seperti Word untuk mengetik dokumen, Excel untuk mengolah data, PowerPoint untuk membuat presentasi. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai Microsoft Office. Microsoft Office adalah software yang paket aplikasi perkantoran berisikan paket aplikasi yang sangat bermanfaat untuk berbagai pekerjaan perkantoran, sehingga tujuan utama dalam pembuatan perangkat lunak ini yaitu untuk memudahkan pekerjaan lainnya, untuk memudahkan pekerjaan kantor seperti pembuatan laporan, pemaparan, presentasi, dan masih banyak yang lainnya. Software Microsoft Office ini dibuat oleh Microsoft Corp dan bisa dijalankan di bawah sistem operasi Windows dan Mac OS. Versi tersebut dari Microsoft Office disebut Microsoft Office 2019. Meskipun versi berbasis web Microsoft 365 adalah versi yang lebih disukai oleh Microsoft agar pengguna menggunakan berbagai versi dari suite telah ada sejak 1988 dan tersedia dalam berbagai versi, yaitu Microsoft Office Profesional, Microsoft Office Home and Student, dan berbagai koneksi Microsoft Office 2016. Namun kebanyakan orang masih menyebut setiap versi dari itu antar edisi. Pada versi Microsoft Office versi 2019 sudah dilengkapi dengan dokumen terhadap cloud storage yaitu OneDrive milik Microsoft, sehingga pengguna bisa mengakses file miliknya dari mana saja tanpa membawa softfile yang disimpan oleh storage fisik. Di dalam Microsoft Office terdapat beberapa software yang mempunyai fungsi tertentu, seperti Microsoft Word untuk membuat dokumen, Microsoft Excel untuk membuat spreadsheet, dan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi.
saja ke aplikasi yang pertama, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word merupakan sebuah aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Word merupakan salah satu contoh aplikasi perkantoran yang digunakan untuk mengelola dokumen. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang dapat membantu dan mengedit dan menformat dokumen, seperti menambahkan gambar, tabel, dan link. Selain itu, Microsoft Word juga memiliki fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk bekerja secara bersama-sama pada dokumen yang sama. Kelebihan dari Microsoft Word dibanding software pengolah kata lain diantaranya adalah user interface yang lebih simpel dan mudah dipahami dengan berbagai fiturnya sebagai spell, checkout, dan autocorrect, serta fleksibilitas yang baik di mana software ini bisa digunakan untuk multi-platform. Bisa digunakan di Windows, Mac, iOS, dan Android, sehingga pengguna dapat mengakses dokumen dari berbagai perangkat. Selain yang sudah disebutkan di atas, berikut beberapa fungsi utama dari Microsoft Word. Yang pertama, membuat dan mengedit dokumen pengguna. Pengguna dapat mengetik teks, menambahkan gambar, tabel, dan objek multimedia lainnya ke dalam dokumen. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menyunting dan menghapus dokumen, serta kostumisasi tampilan dokumen seperti formatting, layouting, dan printing. Yang kedua, membuat template dokumen. Pengguna dapat menyimpan pengaturan format yang sering digunakan sebagai template, sehingga dapat digunakan lagi berulang pada dokumen baru. Yang ketiga, memiliki fitur kolaborasi. Pengguna dapat bekerja pada dokumen yang sama dengan orang lain secara bersamaan dan melakukan perubahan dengan menandai teks yang diubah. Fitur ini memungkinkan untuk melakukan review dokumen dan menambahkan komentar. Yang terakhir adalah user interface yang lebih simpel dan mudah dipahami dengan berbagai fiturnya seperti spell check dan autocorrect. Microsoft Excel merupakan software perkantoran yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan serta grafik. Microsoft Excel menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dan menyediakan banyak fitur yang dapat membantu dalam mengelola data, seperti membuat formula dan perhitungan, membuat grafik, dan mengelola data dengan menggunakan filter. Software ini juga memiliki fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk bekerja secara bersama-sama pada data yang sama dapat diakses melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphone. Dibandingkan dengan produk serupa dari perusahaan lain, Microsoft Excel memiliki kelebihan di mana software ini dapat lebih mudah mengelola data yang kompleks dan rumit dikarenakan interface yang mudah dipahami. Juga dalam penyajian data, Microsoft Excel mampu menyajikan data dengan lebih menarik. Contohnya, ketika menyajikan data dalam bentuk grafik, kita bisa mengkostumisasi tampilan dari grafik tersebut. Selain itu, sama seperti Microsoft Word, Microsoft Excel juga bisa diakses oleh multiplatform yang juga didukung dengan cloud storage on drive. Selain yang sudah disebutkan di atas, beberapa fitur pendukung pada Microsoft Excel adalah membuat dan mengedit tabel. Pengguna dapat membuat tabel dengan menambahkan baris dan kolom, mengisi data dalam tabel, dan menyunting data yang sudah ada. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menyisipkan atau menghapus baris dari kolom, serta menyortir dan menyaring data. Formula dan fungsi. Pengguna dapat menambahkan formula dan fungsi untuk menganalisis data dalam tabel. Microsoft Excel juga memiliki berbagai fungsi yang dapat digunakan untuk analisis data yang lebih kompleks. Grafik dan diagram. Pengguna dapat membuat grafik dan diagram dari data dalam tabel untuk memvisualisasikan data dengan lebih baik. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat grafik seperti bar chart, line chart, pie chart, dan lain-lain. Dukungan cloud. Versi terbaru dari Microsoft Excel sudah dilengkapi dengan dukungan cloud storage, seperti OneDrive milik Microsoft, sehingga pengguna dapat menyimpan dan mengakses data dari mana saja, baik itu dari komputer, laptop, atau perangkat mobile. Yang terakhir, software dari Microsoft Word adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi yang menarik dengan menambahkan gambar,
video, dan animasi. Aplikasi ini menyediakan banyak fitur yang dapat membantu dalam membuat presentasi yang lebih baik dan menarik, seperti menambahkan transisi dan animasi pada setiap slide-nya. Kelebihan Microsoft PowerPoint dibandingkan produk pesaingnya adalah terletak pada fitur transisi, animasi, links, dan template yang lebih banyak serta lebih mudah dalam penggunaannya. Banyak transisi dan animasi yang dimiliki Microsoft PowerPoint yang lebih bagus dan tidak dimiliki software presentasi lainnya. Salah satu contohnya adalah fitur transisi Morph yang baru ditambahkan di Microsoft Office 2019 ke atas. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Membuat dan mengedit slide presentasi. Pengguna dapat membuat slide baru dengan menambahkan teks, gambar, tabel, audio, dan video. Pengguna juga dapat mengatur format slide seperti warna, font, ukuran huruf, dan menambahkan efek seperti transisi dan animasi. Selanjutnya adalah template dan desain. Microsoft PowerPoint menyediakan berbagai template dan desain yang siap digunakan sehingga pengguna dapat membuat presentasi yang profesional dengan cepat dan mudah. Pengguna juga dapat menyesuaikan desain dan template yang telah disediakan dengan warna dan font yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah aksesibilitas. Microsoft PowerPoint juga memberikan dukungan untuk aksesibilitas, sehingga mempermudah pengguna dengan disabilitas untuk mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Yang terakhir adalah dukungan cloud. Versi terbaru dari PowerPoint sudah dilengkapi dengan pendukung cloud storage, seperti OneDrive milik Microsoft, sehingga pengguna dapat menyimpan dan mengakses presentasi di mana saja, baik itu dari komputer, laptop, dan perangkat mobile. Kesimpulan dari video ini adalah software perkantoran adalah jenis software yang digunakan dalam pekerjaan kantor seperti pengolah kata, lembar kerja, membuat presentasi, dan lain-lain. Software perkantoran dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan dan mengolah data. Contoh aplikasi perkantoran yang umum digunakan adalah Microsoft Office yang terdiri dari program-program seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Semua aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft Corp dan memiliki versi terbaru yang dilengkapi dengan dukungan cloud storage. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses file dari mana saja tanpa harus membawa soft copy yang disimpan di storage fisik. Semua aplikasi dari Microsoft Office dapat digunakan di Windows dan Mac OS, sehingga pengguna dapat bekerja dengan nyaman dan fleksibel dalam platform yang diinginkan.